Selamat siang semuanya. Nama saya Otis. Sedikit mau menjelaskan ya, nanti di elaborate-nya sama Raffi aja yang lebih tahu banget isi-isinya sebenarnya itu apa sih Next Influencer. Next Influencer itu adalah sebuah talent search. Tapi instead of kalau dulu kita lihat ada misalnya sekarang ada di TV sebelah ada yang nyanyi-nyanyi, nyari cuma nyanyi-nyanyi, atau yang masak-masak, yang masak-masak, atau stand up comedy ini enggak. Ini semua kalian kita jadikan satu. Kita lihat dari situ, nanti dari situ mereka kita kumpulkan, kita tempa personality mereka, sehingga mereka punya personality yang bagus, dan dengan skill yang mereka dapatkan itu mereka bisa menjadi influencer. Sekarang kalau dilihat kan anak-anak muda tuh kalau ditanya cita-citanya jarang banget ya. Kalau zaman saya dulu cita-cita jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur. Sekarang enggak, cita-cita jadi apa? Jadi selebgram. Jadi karena menurut survei kami kebanyakan cita-cita anak muda itu seperti itu, makanya dibikin acara yang seperti ini. Mungkin Raffi bisa menambahkan? Ya, terima kasih Pak Otis, terima kasih Antv, terima kasih semua teman-teman wartawan. Jadi semakin maraknya dunia sekarang ini udah berubah nih genrenya nih. Sebenarnya kayak tadi Pak Otis bilang, zaman dulu orang ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Sekarang itu suka kebalik, dokter pun sekarang pengen jadi influencer, dokter pun sekarang ada yang jadi YouTuber, dokter pun sekarang ada yang jadi Instagramer, dokter pun ada yang sekarang jadi TikTokers. Nah, jadi sekarang karena perkembangan zaman dunia digital dan dunia pertelevisian sekarang harus berkolaborasi, ini akan menjadi salah satu yang luar biasa. Karena memang contohnya saya nggak usah ngomongin panjang ini, contohnya Dimas Ahmad ini deh. Dimas Ahmad ini adalah salah satu contoh, dan akhirnya The Next Influencer ini salah satunya contohnya Dimas baru ikut sama saya Marans itu kurang lebih pas di tanggal ini 2 bulan ya, dengannya tanggal 2 bulan. Sebenarnya kita jadi influencer ini sebenarnya seperti yang Pak Otis bilang, emang bener dulu pengennya jadi penyanyi, ada TV sebelah yang nyanyi, joget-joget, apapun itu. Kalau ini adalah influence, gimana caranya kita bisa menggali potensi dari si calon-calon The Next Influencer ini, para peserta kita, untuk pesonanya mereka bisa kita gali supaya mereka bisa menginfluence orang, menginfluence brand. Contohnya Dimas, dia nyanyi belum bisa, sama Dimas sama saya itu 11-12, nyanyi standar, acting standar, tapi ada potensi dari jiwa-jiwa kami yang kalau memang digarap, nah digarap itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menginfluence orang ataupun orang banyak. Jadi The Next Influencer ini adalah satu wadah di mana kita ini benar-benar kaget banget. Saya juga sekali lagi mau ucapkan terima kasih yang udah ikutan The Next Influencer. Ini kita kurang lebih 3 minggu buka pendaftaran, itu yang daftar hampir 350.000, dan ini juga mencetak rekor baru mengalahkan talent search yang sudah ada. Ini 350.000 yang mendaftar. Ini banyak banget karena apalagi dengan pandemi COVID seperti ini, banyak juga orang punya hope baru, harapan baru. Mereka ingin menjadi bukan tampil atau jadi artis, enggak, mereka ingin menginfluence, kayak jadi influencer. Contohnya seperti yang tadi Pak Otis bilang, dokter sekarang juga ada yang jadi influencer. Bukan hanya dokter, insinyur aja dengan gaya dia arsitek bisa jadi influencer. Nah, di The Next Influencer ini akan benar-benar digarap mereka dengan expertise yang ada. Kayak misalnya contoh Dimas hanya ketemu expertise-nya mungkin, ya gue bisa disebut expertise lah, lumayan lah, gue bisa menginfluence orang dan udah terlegitimasi lah, brand banyak yang nempel sama gue gitu ya. Bukan sombong, ini kenyataan, tapi canda. Tapi maksud saya itu di The Next Influencer kita bikin proper, kita bikin expertise di mana mereka nanti para peserta 40 besar akan dikarantina tanda kutip, maksudnya mereka di sini akan dididik, digembleng, mendapatkan setiap episodenya, setiap harinya. Orang-orang di rumah tuh jadi tahu, oh ketemu sama Ivan Gunawan, dia expertnya gimana, oh dia diajarin. Oh ketemu lagi sama Raditya Dika, dia akan diajarin. Oh ketemu sama Atta Halilintar, oh ketemu sama. Nah ini yang benar-benar apa ya, diinginkan oleh banyak orang satu Indonesia. Dan ini usianya saya sama Antv sepakat, kita tidak ada range, berapapun usia, siapapun bisa jadi influencer. Influencer itu ada 2, satu dia viral dulu, yang viral belum tentu dia berprestasi. Sama kayak Dimas, saya bilang, Dimas lu baru viral doang, tapi lu gimana caranya, how to lu bisa bertahan untuk benar-benar sebagai influencer. Nah di sini tempatnya di The Next Influencer. Jadi kurang lebih kita akan mencari bukan hanya sekedar bintang, karena bintang belum tentu dia adalah influencer, tapi influencer
dia sudah pasti satu paket menjadi bintang gitu sih kurang. Thank you. Oke, thank you Raffi. Nah mungkin untuk juri dari acara ini ya, The Next Influencer, Mbak Nagita mungkin mau menambahi kira-kira kriteria yang dicari seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini. Kalau aku mau nambahin sih sebenarnya kriterianya sekarang tuh yang disukain sama orang Indonesia tuh beragam. Jadi kalau cuman cantik, cuman ganteng, tinggi, langsung itu nggak jadi jaminan buat jadi sukses gitu. Jadi yang kita cari memang benar-benar yang personanya bisa sampai di hati banyak orang, di hati kita juga. Bagaimana caranya dia bisa mengembangkan diri mungkin dari masuk sampai awal, bagaimana perkembangannya bisa jadi orang yang lebih baik, jadi influencer yang lebih baik, dan yang pastinya sih bagaimana ujung-ujungnya mau bisa apa aja dia harus, karena judulnya The Next Influencer, dia harus bisa menginfluence orang dengan baik gitu sih. Oke, berarti brand image-nya yang dilihat ya. Benar. Oke, thank you. Nah, berikutnya untuk Mbak Ayu Dewi nih, yang sebagai host dari acara The Next Influencer, kira-kira persiapannya seperti apa? Selamat siang. Semoga semua sehat ya. Persiapan aku pasti harus selalu beauty ya, karena biar menginspirasi para pesertanya gitu. Kalau udah kurang beauty kan nanti pesertanya malas juga gitu. Tapi yang jelas sih pertama mungkin persiapannya ya benar-benar harus ready untuk bisa jadi bagian sesuatu yang besar, karena menurut aku ini adalah The Best Television bekerja sama dengan The Best Entertainment untuk menghasilkan the best karakter atau persona yang masih tersebar di seluruh Indonesia. Karena ya betul kan memang banyak orang, sebenarnya banyak yang sudah menamakan dirinya influencer, tapi belum ada pengarahan yang tepat. Jadi kadang-kadang banyak yang menginfluence arah yang kurang baik. Nah, dengan adanya acara ini, The Next Influencer ini juga banyak menjadi jadi patokan, pedoman buat orang-orang. Oh, kalau mau jadi influencer ya satu harus tahu, harus menginfluence yang baik itu seperti apa, yang benar seperti apa, dan setuju banget ini akan menghasilkan persona-persona di kalangan kita semua, dan menjadi sesuatu yang bisa jadi panutan anak muda lah. Persiapan aku sih lebih pada mental aja dan niat ya, berpasangan dengan host yang 3 orang. Aduh. Oh, hostnya 3 ya? Hostnya 3 kan? Iya, hostnya Ayu Dewi, saya, dan ini influencer yang sensasional. Iya, kita mau dengar juga suara dari influencer yang sensasional, Mas Vicky Prasetyo. Gimana tuh persiapannya jadi host juga untuk acara yang spektakuler juga tentunya? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your invitation before buat cantik di sebelah. How are you tomorrow semua teman-teman wartawan? Yang pasti sekali lagi terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan sama Rans dan Antv untuk bisa gabung di The Next Influencer ini. Jadi seseorang itu kalau cantik, kecantikannya itu pasti akan hilang seiring bertambahnya usia dia. Ketampanan juga akan hilang seiring bertambahnya usia dia dan semakin larut. Tapi seseorang yang berkarakter ini akan selalu diingat dan menjadi sebuah legenda di dalam hidupnya. Ini juga yang pernah dilakukan Red Columbus sebelum dia menemukan benua Amerika. Dia pernah menemukan Pemda Tulungagung. Jadi di saat kita seseorang mampu menjadi sebuah hal sumber yang dimana bisa mendatangkan sebuah kebaikan atau prestasi, mudah-mudahan nanti bisa menjadi paskibra buat siapapun yang akan melihatnya. Itu sih menurut saya. Amin, kita aminin bersama ya jadi paskibra ya. Oke, thank you. Nah, kalau dari Mas Vicky ke sebelahnya mungkin ya yang lagi viral katanya. Mas Dimas, gimana tuh rasanya viral tuh gimana tuh? Tadi nanyain namanya, langsung aja ngomong. Oh, gitu. Ngomong cewek ke saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasanya senang banget tentunya. Saya sebelum kesini tuh saya nggak ada kepikiran buat jadi terkenal gitu. Jualan bakso sebatas jualan bakso aja gitu kan. Tapi alhamdulillah ya atas izin Allah juga rezeki berkahnya banyak gitu. Dan saya juga kalau dibilang artis ya bukan, masih sebatas orang viral. Bakat juga belum ada, belum ketemu gitu kan. Nyanyi apalagi nyanyi bisa parah, pokoknya parah kalau dengerin saya nyanyi, kasihan yang denger. Terus
Ngerayu bisa kali ngerayu. Kalau ngerayu itu bisa lah. Slogan apa slogannya? Slogannya, Iya. 4 bulan sebelum saya. Itu pelajaran pertama yang didapat setelah masuk ke Trans. Curhat kayaknya Oh ya. ya, itu aja sih rasanya viral tuh. Wah, pokoknya the next influencer bagus sih. Bukan nyari bakat kayak nyanyi, dance itu tuh bonus ya. Bonus jadi yang dicari tuh yang bisa menginfluence banyak orang gitu. Ya, Mungkin gitu. tips-tipsnya kali. Tips-tipsnya Ya buat teman-teman peserta The Next Influencer, Oh iya, kira-kira nanti tips-tipsnya tuh- gimana nih? kalian punya daya tarik sendiri aja gitu biar bisa orang lain tuh wah ini nih keren nih atau wah ini gue suka nih orang ini gitu. Kalian harus punya daya tarik sendiri. Tarik saya apa? Ya. Kamu kasihnya gimana? Iya. Nanti ya, di belakang layar ya, jangan di sini Siap. ya. Oh ya, itu aja sih, kalian harus punya daya tarik sendiri. Kalau kayak nyanyi yang lain itu bonus aja cuma. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Jadi sebenarnya bakat itu bonus ya. Yang penting kita tuh harus tetap menampilkan yang terbaik. Kepribadiannya digondol lah di sini. Nah, kalau dari itu teman-teman dari Rans Entertainment sudah persiapannya seperti apa? Kalau dari Pak Kelly sendiri untuk bagian produksi, kira-kira persiapannya udah sejauh apa ini Pak? Ya, selamat siang semua teman-teman media. Terima kasih sudah datang di pasukan The Next Influencer. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Otis, Raffi dan teman-teman semua. Influencer ini nanti ada dua bagian. Satu yang spektakuler show-nya itu setiap hari Jumat dari jam 18.30 sampai 3,5 jam bahkan sampai 4 jam. Nah kita tahu sekarang tuh di prime time lagi ada sebuah program yang luar biasa bagus di TV sebelah. Ya jadi jarak antara TV kedua, ketiga, keempat itu banyak dikit-dikit banget dan semuanya single digit. Jadi saya tidak memberikan target yang muluk-muluk, yang jelas tidak boleh lebih rendah daripada average share station Antv yaitu 10%. Jadi kalau dapat 11% aja udah it's good enough, itu udah bagus banget. Jika ada pertanyaan lagi, kedepannya ada rangkaian kerjasama lagi. Kita sudah mempunyai dari Antv dan Trans sudah hampir 1 tahun ke depan di 2021 ini, di kalender 2021 dari Januari sampai Desember itu sudah rapih yang ada. Nanti habis Next Influencer yang akan habis sekitar 2 minggu sebelum Ramadan, kita akan nyambung dengan Nubalik Muda. Setelah itu kita akan ada lagi Cooking On, program masak-memasak tapi beda dengan yang ada di Indonesia selama ini. Itu beda, settingannya semua itu beda. Jadi terus nanti ada lagi pertandingan friendly games dan segala macamnya yang bekerjasama dengan Trans. Jadi kita sudah membuat secara detail cukup lama, sekitar 1 tahun belakangan ini kita duduk bersama untuk mendapatkan formula bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik.